Kenapa burung murai batu susah berjodoh? Kenapa setelah berjodoh susah bertelur? Nah, itulah yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang masih pemula. Karena khususnya teman-teman yang masih pemula ini terlalu berambisi. Maunya pingin cepet-cepet tanpa memahami ataupun tanpa mengerti proses-proses dalam ternak murai batu. Jadi urutan-urutan ini harus berurut teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu pinginnya cepat berjodoh, pinginnya cepat produksi, nah apa sih yang harus kita perhatikan proses-prosesnya itu? Simak videonya sampai selesai. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CCDW Pit Farm. Di video kali ini kita akan bahas lagi nih, kenapa sih kok murai batu itu susah sekali untuk berjodoh, dan kenapa sih murai batu itu susah sekali untuk bertelur atau berproduksi, padahal sudah kita satukan di dalam kandang ternak. Nah, ini biasanya terjadi pada teman-teman yang masih pemula ya teman-teman. Karena teman-teman yang masih pemula itu penyakit ambisi itu susah untuk dihilangkan. Ketika sudah mempunyai murai jantan dan murai betina, pengennya itu langsung dimasukkan ke dalam kandang ternak, tapi tanpa meneliti proses-prosesnya. Nah, proses-prosesnya ini kita awali dari satu-satu ya teman-teman. Kita awali dari birahi, dan birahi itu ada di murai betina dan murai jantannya harus sama. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya supaya murai jantan itu mendapatkan birahi dan murai betina itu juga mendapatkan birahi. Supaya nantinya tidak lama-lama di kandang ternak itu sudah bisa mendapatkan produksinya atau sudah bisa mendapatkan trotolannya. Jadi sebelum kita menjodohkan kedua calon indukan murai batu tersebut, kita harus teliti ya teman-teman birahi kedua indukan tersebut. Si murai jantan harus birahi, murai betina juga harus birahi. Nah, apakah murai jantan yang masih pastel itu bisa? Itu sangatlah bisa teman-teman, dan banyak sekali yang mendapatkan produksi atau trotolan dari pasangan yang masih pastel. Pejantan yang masih pastel itu sangatlah bisa sekali, dan saya pun juga sudah pernah membuktikan ya teman-teman. Videonya pun juga sudah ada. Entah itu pastel, entah itu murai jantan dewasa, entah itu sudah mabung beberapa kali, umurnya sudah berapa tahun, itu sangatlah bisa sekali. Asalkan dia itu sudah mendapatkan birahi. Nah, bagaimana ciri-ciri murai jantan yang bagus? Murai jantan yang bagus dan yang sudah mendapatkan birahi, dia itu setiap kali ketemu murai jantan dia mau ngadu teman-teman. Dia mau ngadu, mau bongkar materi, mau melawan lah. Tapi kalau misalkan murai jantan yang masih kita hadapkan dengan murai jantan yang lain kok gak ngadu, terus kemudian kebanyakan ngejar, kadang cuma pasang badan saja, atau pelongo-pelongo, itu ya jelas belum bisa dijadikan sebagai murai pejantan. Kalau misalkan masih belum bunyi seperti itu, jangankan untuk berproduksi, mau bunyi pun dia masih jarang. Maka dari itu harus kita proses, kita naikkan dulu birahinya. Nah, cara menaikkan birahinya bagaimana teman-teman? Cara menaikkan birahinya harus kita seringkan jemur. Untuk EF itu kita perbanyak. EF-nya berapa? Nah, EF-nya kita perbanyak teman-teman, karena di sini kita membahas tentang settingan murai jantan yang mau diternak ya teman-teman, bukan murai jantan yang mau dibuat main ke lapangan, tapi murai jantan yang mau diternak itu harus kita perbanyak EF-nya. EF-nya itu harus kita perbanyak supaya nanti birahinya cepat dapat melalui pakan atau EF tersebut. EF-nya jenis apa saja mas? Nah, kalau untuk jenis EF-nya itu sesuaikan dengan kesukaan si burung tersebut. Kalau misalkan dia sukanya jangkrik, ya harus kita perbanyak jangkriknya. Begitupun sebaliknya, kalau sukanya ulat ya harus kita perbanyak ulatnya. Itu untuk memproses supaya dia cepat birahi melalui pakan. Terus kemudian murai jantan itu sebelum kita jodohkan untuk tahap pengacoran harus kita jemur teman-teman. Harus kita jemur, diablak ya teman-teman. Dalam penjemuran ini diablak sekaligus kita supaya nanti murai jantan itu beradaptasi. Cepat ngacor, cepat beradaptasi. Ini diablak sambil dijemur. Untuk durasi penjemuran berapa lama teman-teman? Nah, untuk durasi penjemuran ini kita sesuaikan dengan kekuatan si burung jantan tersebut. Murai jantan itu mau jemurnya berapa jam? Kalau misalkan dia kuat lama itu malah lebih bagus. Semakin lama itu semakin bagus. Terus kemudian untuk durasi dia kuatnya berapa lama, berapa jamnya, ya kita sendiri yang harus mengetahui melalui burung tersebut. Kalau misalkan kita jemur 1 jam dia sudah mangap, berarti itu murai jantan itu sudah tidak kuat kita jemur.
Nah, itu caranya untuk meningkatkan birahi murai jantan sebelum kita jodohkan. Terus kemudian untuk murai betina, usianya berapa sih murai betina yang bagus untuk diternak? Sebetulnya dari pastol itu sudah bisa. Dari 6, 7, 8 bulan itu sudah bisa berproduksi atau sudah bisa untuk diternak. Tapi yang harus kita pahami adalah di kesiapannya. Karena murai betina ini menjadi salah satu kunci sukses dalam berternak murai batu. Kalau misalkan murai betina belum siap, nanti kita dalam penjodohan juga akan susah. Kadang juga dijodohkan pun dibilang sudah jodoh juga sudah jodoh. Tapi untuk produksinya itu tunggu dulu. Kalau dia belum birahi ya jelas gak akan berproduksi. Nah, untuk penyiapan ini supaya dia cepat birahi atau siap untuk berproduksi, ya harus kita perbanyak juga IF-nya untuk murai betinanya. Takarannya ya sesuaikan sampai sebanyak-banyaknya. Sekiranya dia mau berapa, ya kita kasih dengan takaran yang sesuai dengan burung tersebut. Terus kemudian untuk mandi jemurnya, mandi itu kita mandikan pagi supaya nanti dadanya itu cepat memerah, ketombe-ketombe yang menempel di tubuhnya itu cepat bersih. Terus kemudian penjemuran. Dalam penjemuran ini berapa durasinya? Ya hampir sama seperti murai jantan tadi. Durasinya itu kita sesuaikan dengan kekuatan si burung tersebut. Caranya bertahap. Kalau misalkan hari ini kuatnya 1 jam, ya besok kita tambah lagi sampai kuat lama, kuat jemur. Nanti setelah kuat jemur, setelah dimasukkan kandang ternak, baru dia akan cepat angkut sarang atau cepat berproduksi, cepat mau nelur lah. Tapi kalau misalkan belum ada kesiapan, sudah kita jodohkan, sudah kita masukkan kandang ternak, sudah kita berambisi mau mendapatkan trotolan, ya nanti dulu itu yang menjadi penyebab murai batu itu berada di kandang ternak sudah lama, sudah berjodoh lama, sudah lama di kandang ternak, tapi gak kunjung bertelur atau gak kunjung berproduksi karena belum adanya kesiapan di kedua indukan tadi. Jadi untuk teman-teman pemula ini biasanya mengabaikan proses seperti itu. Pemula itu tujuannya di penjodohan saja, tapi tanpa meneliti karakter atau kesiapan kedua calon indukan tersebut. Kalau misalkan dalam penjodohan kok sama-sama belum siap, ya wis pasti misalkan sudah jodoh dia cuma berteman saja, nggak akan berproduksi karena dia masih belum mendapatkan birahi dan gen reproduksinya itu masih belum siap. Jadi harus kita proses dulu di awal. Oh iya teman-teman, video ini khususnya untuk teman-teman yang masih pemula nih. Kalau sudah suhu ya di skip saja. Dan kita berbagi pengalaman bukan untuk maksud menggurui, kita sekedar berbagi. Mohon maaf kalau misalkan ada banyak kekurangannya. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang lebih berpengalaman, silahkan tambahkan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Rizal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.